Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Harinastiti dari SMP Negeri 1 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Saya mengikuti ajang GTK Inovatif Jambore 2024. Inovasi pembelajaran yang saya gunakan melalui media pembelajaran interaktif Sikuka sebagai bentuk inovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan rapot mutu pendidikan sekolah kami yang mengalami penurunan di tahun 2023. Bentuk kreasi dan inovasi saya sebagai guru mata pelajaran IPS memperkenalkan media pembelajaran interaktif Sikuka kepada peserta didik. Langkah awal dalam menindaklanjuti rapot pendidikan yang mengalami penurunan sebesar 1,81% dari tahun sebelumnya, kami berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, baik pada metode dan pengelolaan kelas. Situasi yang ada di dalam kelas ketika guru menggunakan metode ceramah atau teacher center, yaitu siswa kurang fokus mendengarkan, tidak mencatat hal yang penting di buku tulisnya, tidak fokus dan berbicara dengan temannya, merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran, bahkan mengantuk hingga ketiduran. Melihat kondisi tersebut, aksi yang dapat saya lakukan adalah membuat media yang sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai gaya belajar atau berdiferensiasi dan menarik. Tantangannya adalah bagaimana kita merancang media yang sesuai dengan kebutuhan murid atau berdiferensiasi, dan bagaimana kita bertransformasi di era digitalisasi dalam merancang media pembelajaran interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini, saya akan menggunakan media pembelajaran interaktif. Saya beri nama Sikuka. Diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi macam-macam kebutuhan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, harus ada kesepakatan supaya pembelajaran hari ini berjalan efektif, efisien. Ya, tes gaya belajar. Oke. Sudah. Jawab sesuai kondisimu saat ini. Hasil kinestetik. Rangga gaya belajarnya. Kebutuhan manusia, masalah ekonomi mengenai kebutuhan, di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya terbatas. Kebutuhan apa saja yang sudah kalian penuhi dari aktivitas tadi pagi? Sarapan, minum, ibadah, betul sekali. Nah, di sini silakan pelajari dengan kelompoknya. Saya beri lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok visual, nah silakan kasusnya kalian pecahkan bersama. Nanti kalian uraikan pemahaman materi dari materi yang sudah kalian pelajari di media interaktif ini. Saya beri waktu kalian 15 menit. Masalah ekonomi, Manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhannya kebutuhan keinginan. Nah, kalau sudah menguasai materinya, pecahkan studi kasusnya ya. tulis
Jelaskan hasil pengamatan kalian baik di luar kelas, di kantin, atau di koperasi yang termasuk barang ekonomi maupun barang bebas beserta penjelasannya. Roni merupakan kakak adik yang jaraknya usianya jauh berbeda. Barang bebas? Barang bebas? Ya. Jelaskan. Ya, tadi saya minta untuk kalian jelas. Barang bebas ambil dah. Harus beli. Membutuhkan apa? Barang. Permisi Bu Maya. Anak-anak sedang mengamati untuk kegiatan memenuhi kebutuhan. Barang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, tetapi jumlahnya terbatas. Contoh barang ekonomi di kantin ada aneka makanan dan aneka minuman. Ada pertanyaan? Bagaimana dengan oksigen yang kelompok Anda mengatakan itu barang bebas? Kalau di sini oksigen itu barang bebas, tapi kalau di rumah sakit barang ekonomi. Tahu alat rumus kebutuhan terbatas jumlahnya, sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Gabung gas LPG yang mulai langka untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan. Pekerjaan Pak Ali merupakan seorang ojek online, sehingga Pak Ali memerlukan sebuah sepeda motor. Kesimpulannya, sebuah primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, akan berpengaruh terhadap kelangsungan suku hidup. Jawabannya? Lanjut. Ayo, siapa yang nyampe duluan itu namanya? Aska nomor 8 tadi, ayo cepet. Ekspresi yang mana yang menurut kalian? Baik, terima kasih anak-anak. Setelah kalian presentasi hari ini, tentunya kalian dapat menyimpulkan materi mengenai aktivitas memenuhi kebutuhan. Saya ingin refleksi pembelajaran kita hari ini. Adakah yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Ya, jadi lebih mengetahui apa itu primer, sekunder, tersier. Pembelajaran ini juga seru karena menggunakan media pembelajaran interaktif. Pembelajaran ini seru dan menyenangkan. Terima kasih. Ya. Pembelajaran hari ini sangat seru karena menggunakan media pembelajaran interaktif Sikuka. Pembelajaran hari ini dikerjakan bersama-sama dengan kelompok. Dari pembelajaran ini, saya mempelajari tentang cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menambah pengalaman saya dari membaca kasus-kasus yang diberikan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Terima kasih. Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Arini dari SMP 1 Keraksan. Media Sikuka ini sangat menginspirasi saya sebagai guru IPS, di mana media ini dapat menumbuhkan siswa untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Selain itu, media Sikuka ini sangat sesuai sekali diterapkan pada generasi Z saat ini, di mana penggunaan HP itu sangat dekat sekali dengan siswa, sehingga penggunaan HP ini dapat digunakan oleh siswa untuk mencari sumber belajar ataupun untuk berkolaborasi memecahkan permasalahan pembelajaran saat ini. Perkenalkan, saya Panca Kurnianti dari SMP Negeri 1 Keraksaan. Refleksi tentang pengimbasan praktik baik inovasi pembelajaran melalui media pembelajaran interaktif Sikuka yang dilakukan oleh Ibu Dwi Harinastiti. Media pembelajaran dengan harapan supaya pembelajaran itu mudah dipahami, pembelajaran itu menjadi menarik, pembelajaran itu menjadi interaktif. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.